Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya, teman-teman semua para pioner VNetwork. Nah, hari ini ya mungkin teman kalau sudah buka VNetworknya mungkin ada yang baru ya. Tadi atau kemarin itu saya lihat semalam saya lihat ada yang memprotes kan, ada yang mengupdate tentang aplikasi yang sudah duluan berubah menunya atau berubah tampilannya di VNetwork. Mereka ada yang bilang saling ini sebenarnya teman-teman, untuk diketahui aplikasi untuk di Cina ya, di Cina terutama negara Cina itu update-nya duluan daripada di kita ya. Untuk diketahui biasanya karena perbedaan jam teman-teman ya, mungkin mereka duluan update baru kita Indonesia menerima update sesuai dengan jamnya ya. Biasanya itu jam 12 malam baru dia akan update, dan atau biasanya terjadi perubahan teman-teman ya, terjadi perubahan pada tampilan gambar di beranda VNetwork kalian. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang beranda VNetwork teman-teman. Ada yang menarik ya, ada pembaruan teknologi katanya ya. Coba akan kita lihat dulu di VNetwork ya teman-teman ya. Saya buka VNetwork dulu. Saya akan buka VNetwork saya dulu. Nah, ini teman-teman ya, di sini ada tampilan baru daripada VNetwork, end of year patch update ya, pembaruan di akhir tahun teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ada red update teman-teman. Coba akan saya buka dulu red update-nya ya. Ini ada banyak sekali penjelasan tentang pembaruan akhir tahun ini. Akan saya bacakan saja teman-teman ya, satu per satu. Saya akan artikan teman-teman untuk kalian semua. Oke, coba akan saya baca dulu. Pembaruan akhir tahun 2022. Nah, selamat datang di pembaruan teknologi dan produk VNetwork untuk paruh kedua tahun 2022. Jadi untuk tahun ini memang dua kali pembaruan teman-teman ya, yang untuk diketahui. Yang pertama adalah pada bulan Juni lalu 2022 itu ada pembaruan, yaitu tentang migrasi tentunya ya. Oke, mungkin nanti di sini akan dibahas juga tentang migrasi ya. Nah, sejak Pi Today 28 Juni 2022, nah ini sudah dibahas teman-teman ya. Tim Pi Core Network telah membuat kemajuan signifikan teman-teman dalam membangun infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet KYC massal, pembangunan ekosistem, kemudian dan pada akhirnya mempersiapkan periode mainnet berikutnya ya. Ini pada 28 Juni kemarin 2022 tentunya ya. Pi Core Team atau Core Team itu sudah membangun infrastruktur yang diperlukan untuk komponen seperti migrasi, KYC massal, kemudian pembangunan ekosistem dan lain-lain sebagainya pada bulan Juni lalu. Untuk diketahui teman-teman mungkin masih ingat pada Juni 2022 lalu ya, kita bisa migrasi pada saat itu. Bisa udah mulai migrasi, tak terasa ya sudah 6 bulan yang lalu kita bisa migrasi teman-teman. Tapi mungkin ada yang belum KYC, yang belum pernah merasakan migrasi ya, harap bersabar ya, karena mungkin banyak daripada teman-teman semua bertanya, "Bang, kok ayo dong Bang bantu saya KYC." Untuk diketahui teman-teman, untuk saat ini kami sebagai referral ataupun moderator ya tidak bisa mengundang teman-teman semua untuk melakukan KYC, karena itu haknya Core Team untuk memberikan KYC secara acak untuk saat ini loh ya. Nggak tahu ke depannya nanti akan ada KYC yang otomatis, nanti ke depannya itu akan ada. Kemudian di nomor 8 juga sebagai pengundang Anda bisa mengundang daripada referral kalian tentunya, tapi itu belum aktif ya untuk sekarang. Oke, kita lanjut kembali. Jaringan V berada pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet ya, pengembangan enclosed atau mainnet tertutup teman-teman ya, dimana Pi mampu fokus pada dua prioritas utama. Yang pertama adalah mengaktifkan KYC massal dan memberdayakan pembangunan utilitas ekosistem. Nah, ini dua yang sangat penting pada mainnet tertutup teman-teman ya, yaitu mengaktifkan KYC massal, kemudian memberdayakan pembangunan utilitas ekosistem. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian pembaruan hari ini ya, pembaruan untuk hari ini, kemudian mungkin teman-teman udah lihat hari ini update-nya, pembaruannya adalah
dia akan fokus pada pekerjaan relevan dan menarik untuk pioner. Nah, apa yang relevan dan menarik kita lanjut saja. Dan mungkin mengabaikan upaya dan penerapan jaringan Pi yang tak terhitung banyaknya terkait antar muka, ya, kemudian backend, kepatuhan khusus komunitas, dan perbaikan bug. Jadi intinya sebenarnya update itu adalah sebagian besar itu perbaikan bugs. Jadi ada bugs atau yang dibilang ada yang rusak atau ada yang masih belum sempurna, itu dengan teknologi yang dengan update teknologi ini mungkin bisa dengan diperbaiki. Jadi bug-bug yang dulunya mungkin sistem KYC-nya ada yang stuck atau ada yang tiba-tiba mati, mungkin di situ sedang diperbaiki dengan teknologi update ini, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kemudian perbaikan proyek khusus, ya, perbaikan proyek khusus, yaitu yang pertama adalah migrasi mainnet. Nah, ini yang perbaikan proyek, ya. Jadi migrasi mainnet telah dimulai sejak 28 Juni, sepenuhnya bermigrasi pioner sekarang beroperasi di blockchain Pi mainnet dan menggunakan Pi dalam ekosistem Pi berdasarkan pedoman Enclosed Network. Jadi kalau teman-teman ingin tahu tentang Enclosed Network selanjutnya, itu silahkan baca di white papernya, ya. Di white paper Pi Network itu lengkap, ya, penjelasannya ada di situ semuanya. Walaupun di situ berbahasa Inggris, silahkan terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Nah, pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi mainnet adalah ada 3, teman-teman, ya. Pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi mainnet. Yang pertama adalah mengaktifkan dan menskala migrasi massal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber seperti penambangan seluler, KYC, daftar periksa mainnet, kepatuhan, dan lain-lain. Ya, kemudian yang kedua adalah validasi kebenaran dan akurasi migrasi di semua lini termasuk, namun tidak terbatas pada saldo, ya, kepatuhan dan pelanggaran kebijakan. Kembalikan jika perlu mengingat awal mula migrasi, selesaikan masalah yang migrasi serta pulihkan dan lanjutkan dari jeda. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan pengalaman migrasi pengguna dengan memastikan bahwa setiap komponen penting disatukan secara koheren seperti daftar periksa, dompet, blockchain, mainnet, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tadi adalah 3 migrasi di mainnet, ya, yang sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Mengaktifkan migrasi massal, kemudian memvalidasi kebenaran akurasi migrasi, kemudian yang ketiga adalah menyederhanakan pengalaman migrasi bagi para pioner. Nah, itu intinya 3, teman-teman. Kemudian penyempurnaan pasca migrasi untuk pemeriksaan validasi selama periode menunggu migrasi. Jadi penyempurnaannya adalah verifikasi bahwa Pi transferable balance pioner sudah benar. Kemudian setelah diverifikasi saldo berhasil migrasi ke blockchain mainnet, ya. Fitur verifikasi lebih lanjut juga dapat membatalkan migrasi untuk siapa saja yang perlu memiliki tambahan sebelum transfer menu mereka, ya. Jadi teman-teman sebenarnya, ya. Kemudian ada penyesuaian dompet untuk memfasilitasi migrasi mainnet, ya. Jadi untuk mengaktifkan Pi diklaim setelah periode penundaan migrasi. Jadi ini masalah di wallet, ya. Seluruh antarmuka pengguna wallet diperbarui. Jadi ini penyesuaian. Jadi penyesuaian wallet, teman-teman, ya, ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peningkatan pengalaman pengguna mainnet, checklist, dan perbaikan bug. Seperti saya bilang, jadi adalah untuk peningkatan pengalaman pengguna mainnet, ya, jadi terus kemudian perbaikan bug. Nah, ini, ya. Kemudian penguncian pasca migrasi telah dikembangkan dan akan segera dirilis. Nah, ini banyak yang bertanya, teman-teman, ya. Kemudian di sini sudah dijelaskan. Berarti penguncian pasca, ya, setelah migrasi telah dikembangkan dan akan segera dirilis. Ini belum dirilis berarti, ya. Ini silahkan ditunggu, teman-teman, untuk penguncian pasca migrasi, ya, atau setelah migrasi, ya. Mungkin migrasi pertama, kemudian nanti ada migrasi kedua, ya, dan lain-lain selanjutnya. Ini yang dijelaskan, tapi untuk saat ini belum dirilis, masih dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah solusi KYC, teman-teman, sebagai langkah prasyarat untuk migrasi mainnet. Untuk setiap perintis pekerjaan KYC terutama difokuskan pada yang pertama adalah peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi KYC. Ini masih di dalam tahap perbaikan, ya, untuk KYC, terutama tahap keamanan. Ini yang sangat perlu, teman-teman. Untuk KYC ini adalah tahap keamanan. Jangan sampai data-data kita bocor ke pihak lain. Ini maksudnya daripada Pi Network, ya. Pi Network sangat menjaga kerahasiaan daripada data-data kita.
Nah, kemudian yang kedua adalah memperluas KYC ke jumlah perintis yang terus meningkat. Jadi teman-teman yang mungkin belum dapat KYC, ya harap sabar menunggu, pasti kalian akan dapat. Ya, bayangkan saja dari 3 tahun yang lalu, mungkin mau 3,5 tahun, teman-teman kita juga masih belum ada yang dapat KYC sampai saat ini. Ya, belum ada yang dapat KYC. Tapi kalian yang baru-baru daftar, mungkin baru sebulan daftar Pineto, sudah bertanya-tanya, bang kapan KYC-nya, bang kapan KYC-nya. Ya, jadi saran saya harap menunggu KYC teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, kami sebagai pengundang dan ataupun moderator itu tidak bisa mengundang Anda untuk KYC. Itu adalah hak prerogatif daripada core team. Jadi core team itu melemparkan KYC secara acak. Jadi untung-untungan kalian. Tapi biasanya yang baru-baru daftar, yang sudah 1 bulan 2 bulan daftar Pineto, biasanya sudah mendapatkan KYC ketimbang daripada pioner-pioner yang ada di awal. Ya, coba tanya Pak Philips, sudah KYC belum Pak Philips? Ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Itu yang ketiga adalah menganalisa dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Silakan lihat pembaruan mendetail terbaru tentang KYC di sini untuk kemajuan dan langkah selanjutnya. Jadi teman-teman, ini dijelaskan menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan. Jadi teman-teman yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang sudah mengirimkan KYC, pasti banyak yang masih pending. Nah, ini masih dianalisa teman-teman ya. Sesuai dengan penjelasan di sini, nah jadi di sini masih dianalisa dan dikerjakan solusinya teman-teman yang sudah mengirimkan KYC untuk para perintis pendahulu atau para perintis yang duluan, tapi saya yakin masih banyak yang pending ya, masih banyak yang pending belum lulus KYC yang sudah banyak poinnya terutama ya. Jadi harus sabar, ini masih dianalisa dan masih dikerjakan teman-teman ya, dan masih mencari solusi untuk meloloskan teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi platform dan P dan ekosistem ya. Kemudian tadi itu 3 solusi KYC. Kemudian kita lanjut ke platform dan P, ekosistem dan komunitas. Nah, Pineto telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem. Salah satu dari tujuan utama jaringan adalah menghadirkan lebih banyak utilitas dan kasus penggunaan pengalaman P ya. Sementara beberapa fitur infrastruktur baru telah diterapkan atau sedang pengembangan internal dibuat oleh tim inti teman-teman ya. Itu pembahasan platform P, ekosistem ya, platform P, ekosistem dan komunitas. Nah, pekerjaan teknologi dan produk. Jadi teman-teman, produk khusus untuk tujuan ini adalah yang pertama itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah aktifkan SDK untuk terhubung ke P-Mainnet dan tambahkan lebih banyak fungsi ke P-SDK. Kemudian yang kedua, membangun aplikasi P yang lebih lengkap dan mudah digunakan di Mainnet. Yang ketiga adalah mendorong dan libatkan partisi pengembang dan tingkatkan pengalaman pengembang dengan platform P dengan cara yang lebih terarah dan mendidik. Teman-teman ya, itu pekerjaan teknologi dan produk khusus ya, yang 3 tadi itu. Kemudian di sini adalah beberapa detail tentang fitur utama tercantum. Hackathon utama dilakukan di universitas ternama dan lebih banyak hackathon direncanakan untuk awal Januari 2023 dengan program pasca hackathon lebih lanjut. Kemudian Mainnet V SDK diluncurkan dan ditingkatkan. Kemudian pembaruan portal pengembang, teman-teman. Di sini ada P-App Engine V itu diterapkan. Kemudian versi MVV dari dompet akan segera dirilis teman-teman ya. Kemudian perubahan infrastruktur P-Chats sedang dalam pengembangan. Nah, kemudian di tahun 2023 teman-teman semua, jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi migrasi massal KYC dan Mainnet serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem. Nah, teman-teman semua, di sini dijelaskan bahwa tahun 2023 akan ada teknologi update yang besar lagi. Nah, kita tunggu aja teman-teman semua ya. Tentang update hari ini saya rasa cukup ya, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mungkin penjelasan saya sudah cukup. Saya hanya membaca dari dan mengartikan
yang ada di beranda Pineto kalian. Jadi itu adalah update untuk tahun 2022, akhir tahun ini, mereview daripada tahun 2022 banyak perubahan ya, banyak sekali perubahan ketimbang daripada 2019, 2020, 2021, kemudian 2022, banyak sekali perubahan teman-teman ya yang terjadi pada Pineto. Kemudian kalian sekali lagi yang baru bergabung di Pineto ya, yang mungkin banyak yang bertanya-tanya, kebanyakan bertanya-tanya ya, kamu nanya jadi teman-teman banyak yang nanya kapan KYC, kemudian kapan mainnet, kapan bisa diuangkan, biasanya itu yang ditanyakan sama rekan-rekan sekalian. Jadi untuk diketahui, KYC massal tetap sudah dilancarkan dan sedang berlangsung, tidak ada pembatasan KYC, tidak ada penutupan KYC untuk saat ini. Banyak saya lihat berita-berita hoax ya di grup-grup ya, mereka bilang KYC sedang ditutup bang. Tidak ya, KYC masih tetap berlanjut teman-teman ya, sampai selanjutnya tidak tahu lah kapan, sampai habis para pioner mendapatkan KYC. Kemudian untuk para pioner yang di bawah 18 tahun ya, yang kemarin mencoba menggunakan KIA tapi belum bisa ya, harap sabar, nanti akan ada panduan-panduan atau update-update berita-berita tentang KYC di bawah 18 tahun ya. Sedangkan yang di atas 18 tahun aja masih banyak yang belum KYC teman-teman ya, harap bersabar. Bagi kalian yang punya anak atau adik yang di bawah 18 tahun, dia harap bersabar, tetap aja nambang. Siapa tahu nanti ke depannya ada solusi, ada cara dan bisa untuk KYC teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Jadi tetap semangat menambangnya ya, klik petirnya jangan lupa, tetap ya dibunyikan alarm di HP-nya untuk mengingatkan Anda untuk klik petir setiap hari, kan lumayan ya. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabat semuanya update kita hari ini tentang Pineto. The next video kita akan bahas tentang video-video selanjutnya tentang Pineto tentunya, atau kripto lain dan tentang tutorial lainnya ya, dan tentunya bermanfaat bagi kalian semua. Oke sahabat semuanya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa seperti biasa, kalau kalian senang dengan video ini jangan lupa subscribe channel Bojim, kemudian di like dan di share tentunya. Oke sahabat semuanya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pineto, salam petir.